Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat pada kesempatan siang hari ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kita jalankan apa yang diperintah oleh Allah dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di masjid yang mulia ini salah satu bentuk takwa kita kepada Allah, dan insya Allah ketakwaan kita ini akan menggiring kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Surah An-Najm. Wala tuzakku anfusakum, janganlah engkau merasa suci, merasa paling bersih dirinya. Wa huwa a'lamu biman ittaqa, dan dialah Allah zat yang maha mengetahui dengan orang-orang yang bertakwa. Ayat ini turun asbabun nuzulnya ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa anak-anak mereka yang meninggal dunia akan masuk ke dalam surga. Lalu hal ini terdengar oleh Rasulullah sampai ke telinga Rasulullah, akhirnya turun ayat ini. Janganlah engkau merasa paling suci, karena Allah adalah zat yang paling mengetahui apa-apa dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi ayat ini sekali lagi mengetengahkan kepada kita bahwa kita ini jangan merasa paling suci, jangan merasa paling takwa, jangan merasa paling benar. Bahwa ukuran takwa bukannya dengan gomisnya yang panjang, udang-udangnya yang begitu lebar, jidatnya yang hitam atau jenggotnya yang panjang. Bukan ukuran orang yang bertakwa itu seperti itu. Tapi semua ukuran takwa itu hanya Allah yang mengetahuinya. Di zaman ulama tabi'in ada seorang ahli sufi yang hidup pada tahun 2 abad Hijriyah. Dialah yang bernama Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi yang sangat terkenal pada waktu itu. Beliau wafat pada tahun 188 Hijriyah. Seorang sufi mendapatkan suatu pelajaran dari seekor anjing, Pak. Ketika Abu Yazid Al-Bustami dia berjalan di suatu malam, ternyata
di depannya ada seekor anjing. Ketika anjing itu berjalan juga ke arah Abu Yazid Al-Bustami, hampir mendekati diri Abu Yazid angkat itu gomisnya ataupun jubahnya yang panjang. Diangkat oleh Abu Yazid gomisnya. Anjing itu melihat, kemudian berhenti di depan Abu Yazid. Dengan izin Allah, Abu Yazid merasakan ada satu pesan dari seekor anjing tersebut. Apa kata seekor anjing tersebut? Ya Syekh, kalau engkau mengangkat jubah engkau karena lantaran aku adalah seekor binatang yang najis, maka barangkali cukup dengan 7 basuhan dan 1 diantaranya engkau kasih dengan tanah, sudah suci najis yang ada di dalam diri engkau. Tapi kalau seandainya engkau mengangkat jubah kamu karena engkau merasa paling hebat, engkau merasa paling mulia daripada aku, maka sesungguhnya najis yang ada di dalam dirimu, di dalam hatimu tidak cukup untuk dibasuh dengan 7 lautan samudra. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Abu Yazid dibilang begitu oleh seekor anjing, kaget Pak. Kaget, betapa tidak. Seekor anjing paling kalau seandainya tersentuh gomisnya, cukup dengan 7 basuhan, 1 diantaranya pakai tanah, suci itu. Tapi kalau seandainya ada kesombongan, ada satu keangkuhan di dalam dirinya, dia angkat itu merasa dia paling mulia daripada anjing tersebut, maka itu yang namanya najis, kesombongan yang ada di dalam hatinya tidak cukup dibasuh dengan 7 lautan samudra. Tersentak Abu Yazid Al-Bustami. Lalu apa kata Abu Yazid? Baiklah, sekarang kita bersahabat, silakan engkau berjalan dengan aku, kita berjalan bareng, kita berjalan sama-sama. Aku tidak akan menyombongkan diriku, dan silakan engkau berjalan dengan aku. Apa kata anjing tersebut? Tidak Tuan, aku barangkali adalah binatang yang biasa menurut engkau, tapi seandainya kita dilihat oleh pengagum engkau, oleh murid-murid engkau, aku akan diusir, aku akan disambit, aku akan dijauhkan dari engkau karena melihat kemuliaan engkau. Cukup, inilah satu pelajaran buat engkau ya Syekh. Dan sejak itulah Abu Yazid, dia merasa semua makhluk yang ada di muka bumi ini sama hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu tidak disangka yang namanya Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi yang sangat terkenal di masa ulama tabi'in, mendapatkan pelajaran seperti itu. Ini satu tamparan, ini satu pelajaran, satu ingatan buat kita, tanbih, bahwa kita nggak pantas untuk sombong di depan muka bumi ini. Kita nggak sanggup Pak. Yang namanya najis, kesombongan itu ada di dalam diri kita. Bahkan Rasulullah menjanjikan tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam dirinya ada satu kesombongan. Dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih alim, dia merasa lebih punya, dia merasa lebih kaya, atau dia merasa paling berwenang. Maka kalau ada orang seperti itu, ada rasa sombong sedikit saja di dalam hatinya, haram surga dimasuki oleh orang tersebut. Inilah hadirin sekalian yang berbahagia. Maka oleh karena itu, marilah ada sholat Jumat ini, satu ingatan buat kita, satu pelajaran, bahwa ada yang namanya nasihat khutbah ini buat diri saya khususnya, dan hadirin umumnya. Mari sama-sama. Apa yang akan kita sombongkan Pak? Nggak ada artinya Pak. Semuanya itu, jabatan Anda, ilmu Anda, tinggi setinggi apapun itu, pangkat Anda, tidak akan ada artinya kalau seandainya masih ada rasa sombong di dalam diri kita. Apa sih Pak yang akan kita bawa? Kita menghadap Allah, kita menghadap Allah dalam keadaan sombong. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Kita hanya
numpang lewat doang nih Pak. Ibaratnya dunia ini kayak jembatan. Jembatan itu sebentar Pak, dan gak ada orang yang lama-lama di jembatan Pak. Kenapa? Karena sebentar. Dan apa yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah, semuanya itu adalah nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda punya jabatan apapun akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban itu semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk. Artinya ini di penghujung tahun 2021 kita kembali muhasabah. Sudah banyak nikmat-nikmat Allah, usia yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada kita sekalian. Kalau seandainya saat ini kita terakhir Jumat ini Pak, Jumat ini terakhir dalam hidup kita, wallahu a'lam, kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum punya bekal, kalau kita belum punya takwa kepada Allah, apa yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita bawa dari harta kita Pak? Ingat, yang namanya kain kafan itu nggak ada kantongnya. Kain kafan itu nggak ada kantongnya. Untuk apa itu Pak? Sebagai tanbih kita Pak, sebuah pelajaran kita lihat yang namanya kain kafan seperti itu. Nggak ada yang kita bawa. Nggak ada yang kita bawa nanti ke hadirat Allah dari harta kita, kecuali amal kebaikan kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau seandainya saat ini kita sudah divonis oleh dokter bahwa kita sudah meninggal dunia, berarti dunia sudah meninggalkan kita. Nama kita sudah tidak lagi disebut di tetangga kita, di masyarakat kita. Hanya nama almarhum saja, jenazah saja yang kita dipanggil itu Pak. Dari rumah sakit kita ditunggu oleh pelayat-pelayat, ditanyakan jenazahnya sudah datang apa belum, mayitnya sudah datang apa belum. Itu nama kita udah nggak disebut lagi itu Pak, udah nggak ada lagi nama kita. Apa yang akan kita banggakan? Harta kita yang banyak? Enggak. Itu ahli waris kita udah mulai membicarakan sebelum kita dikubur, udah ditanya tuh, ayah meninggalkan apa, warisannya apa aja. Ditanya itu warisannya, udah siap semuanya akan mengambil warisan-warisan kita. Anda yang punya jabatan, ketika jabatan Anda ditinggal, begitu ada kabar Anda meninggal dunia, maka PLT-nya tuh Pak 5 menit berikutnya udah ada itu Pak. PLT-nya udah siap, sebagai tanda dia akan digantikan. Udah ada penggantinya, nggak usah khawatir Pak. Dan itulah Pak yang akan kita hadapi semua ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala apa yang kita bawa, usia kita yang sudah banyak, yang sudah tua ini akan ditanyakan usia kita, ilmu kita akan ditanya, rizki kita, harta kita akan ditanya. 2 pertanyaannya, dari mana rizkimu dan kau belanjakan kemana. Kita punya keluarga, akan ditanyakan keluarga kita. Anda punya istri, akan ditanyakan tanggung jawab Anda kepada istri Anda. Semuanya akan dipertanyakan. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Hadirin sekalian yang berbahagia, inilah barangkali Jumat khutbah saya yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Inilah yang akan kita ambil petik dari saripati dari khutbah Jumat ini. Wala tuzakku anfusakum, janganlah engkau merasa paling hebat, paling suci di dunia ini. Wa huwa a'lamu bimanittaqa, dan Allah adalah zat yang mengetahui bagi orang-orang yang bertakwa. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.